Indonesia, salam sentara dan salam sampai merauke dan yang sampai pula rote. Mantara iman kita, mantara kasih kita, mantara pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan selamat. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Haleluya. Dan saya mengucapkan selamat malam bagi kita. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita. Kalaupun mau istirahat, juga kebutuhan Tuhan itu dalam hidup kita. Menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita senantiasa. Di dalam nama Yesus Kristus, dengan cara berdoa, mendengarkan firman Allah, dan bersekutu dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita mendengarkan doa firman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami mengerti akan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Saya akan membacakan dalam 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya hendaklah memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk berkat. Ya, haleluya. Kalau kita lihat bagaimana Abraham dipanggil dari Ur-Kasdim, dengan di mana Tuhan mengatakan kepadanya supaya dia meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, rumah orang tuanya, pergi ke negeri yang Tuhan tunjukkan kepada dia. Dan Tuhan berjanji kepada dia bahwa Tuhan akan membuat namanya besar, dan Tuhan akan memberkati dan membuat dia membuat namanya masif, dan Tuhan akan memberkati. Di ayat ketiga dalam Kejadian 2 ayat ketiga dikatakan di sana dengan jelas bahwa Tuhan akan mengutuki orang-orang yang mengutuki Abraham, tetapi akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham. Dan olehnya seluruh penduduk di bumi ini akan menjadi berkat. Oleh dia, seluruh penduduk bumi ini akan mendapatkan berkat. Itu sebabnya kita dipanggil untuk mendapatkan berkat. Tapi dalam konteks di mana saya menerangkan ini, di dalam konteks bukan Abraham, tapi dalam konteks di mana ayat 9 yang sudah saya baca. Jadi kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Karena kita dipanggil untuk memperoleh berkat, olehnya janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kejahatan itu akan melahirkan kejahatan. Dan kejahatan akan menghancurkan siapapun yang melakukan. Dan itu sebabnya Tuhan tidak suka dengan orang yang melakukan kejahatan. Tapi suka orang-orang yang suka berdamai, suka melakukan hal-hal yang baik, suka melakukan hal-hal yang menyenangkan. Dia suka kepada orang-orang seperti itu. Itu sebabnya kalau Anda sempatkan nanti mempelajari sedikit ke dalam Roma 12, 14, 17, 21, Anda akan melihat bagaimana orang-orang yang melakukan penganiayaan atau hal yang jahat, kita sebagai orang percaya disuruh hanya memberkati, tidak boleh mengutuki, lakukan apa yang baik. Kalau dia lapar, kasih dia minum. Kalau dia lapar, dia kasih dia makan. Kalau dia haus, kasih dia minum. Itu kata firman Allah. Nggak boleh menjahati orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Aneh kan? Makanya pada waktu ada seseorang mengatakan saya tidak diajar oleh Tuhan Yesus saya untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu dia bilang, Pak Pendeta, tak ada ajaran seperti itu. Ajaran gila itu. Kalau ada ajaran seperti itu. Kalau kami, Pak Pendeta, diajar kalau kamu jahat, saya lebih jahat kepadamu. Kalau engkau baik, saya akan jauh lebih baik kepadamu. Tapi, dia bilang, jangan main-main. Ya. Saya bilang, kalau Anda siap mendengar 5 menit saja, dan saya akan membacakannya kepada Anda dan menerangkan sedikit bagaimana Tuhan kami mengajarkan hal yang seperti itu. Itu ajaran gila, Pak Pendeta. Tapi gila, walaupun itulah yang disuruh oleh Tuhan. Lalu lakukan kebaikan. Ya.
Kalau kita melakukan kebaikan kepada orang yang melakukan kejahatan, itu orang kata, kamu gila kamu. Kamu sudah dijahati. Kamu melakukan yang tidak. Seperti saya membuka air waktu tahun 2000. Itu kan habis kerusuhan. Lalu saya buka air untuk masyarakat. Beritanya gila ya. Masa kamu sudah dilakukan hal yang jahat, kamu lakukan yang baik? Saya bilang, ya saya mengajarkan itu. Bagi saya itulah kesempatan untuk menceritakan. Dan dari situ banyak hal yang bisa saya katakan. Saya hanya bisa memberikan air yang sementara. Tapi kalau Tuhan saya itu memberikan air kehidupan yang mengalir dalam hatinya sampai selamanya. Ini hanya air sementara. Sampai sekarang saya masih tetap mengalirkannya. Telah berjalan 25 tahun. Singkat tidak. Kadang-kadang kalau orang yang nakal juga, dia buka itu tengah malam, dia untungnya telinga saya selalu dengar. Akhirnya di pagi-pagi jam-jam 2-3 itu ya kita harus mematikan karena ada orang-orang yang sibuk. Karena dia memang tidak bukan dari dalam kerannya, dari luar kerannya supaya setiap orang bisa mengambil siapapun yang membutuhkan air. Para pedagang dan pada waktu musim kemarau itu mereka pakai mobil pickup itu full dengan trike. Apakah kita harus marah? Tidak. Tapi saya merasakan bahwa Tuhan terus menggenapi seberapa banyak pun yang mereka ambil, Tuhan tetap memberikan biayanya untuk dibayar pada masa-masa yang lalu atau pada masa sekarang. Dan yang terakhir kata firman Allah adalah, jangan membalas caci maki. Yang kedua, jangan membalas caci maki dengan caci maki. Perbuatan kita bisa menyakiti hati orang. Perkataan kita juga bisa menyakiti hati orang. Ada banyak orang dibunuh kalau kita lihat dari dibunuh karena perkataan-perkataan yang menyakiti. Caci maki tidak perlu dibalas dengan caci maki. Dan ketika orang mencaci maki kepada saya, kesempatan kepada saya untuk menyatakan kita Yesus. Untungnya Yesus saya tidak mengajar saya untuk mencaci maki. Orang mencaci maki itu penyakitnya itu di sini. Ya. Tapi apakah kita harus melakukan dia juga dengan hal demikian? Penyakitnya itu di sini. Tapi yang untungnya ada Tuhan itu kan. Untungnya ada perintah Tuhan. Jangan mencaci maki. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Nggak boleh. Karena itu akan mencemari diri kita, akan mengotori diri kita, akan menjauhkan kita. Kalau tidak, nggak mungkin dia mencaci maki. Dia sudah terbiasa terpisah dengan Tuhan. Kalau tidak, mulutnya tidak akan dipakai untuk mencaci maki orang. Kalau orang dekat dengan Tuhan, tidak akan pernah mungkin mencaci maki orang dengan mulutnya. Karena apa? Caci maki mendekatkan orang kepada kutuk Tuhan. Jadi tidak perlu. Makanya kita disuruh memberkati. Supaya apa? Orang itu insaf sadar. Apalagi sudah sampai tentang harga diri sebenarnya. Aduh. Ya. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan kita kekuatan, Tuhan anugerahkan. Tapi saya mau katakan, kalau Anda tidak senang dengan caci maki orang, Anda boleh melaporkannya kepada polisi. Ya, perbuatan tidak menyenangkan. Tapi apa gunanya kita melakukan itu? Kasihan juga dia, kalau dia sudah berkeluarga juga. Ada orang sudah berkeluarga. Ingin rasanya saya memasukkan dia juga. Tapi saya ingat lagi anak istri. Apalagi kalau yang mencaci maki perempuan, rasanya maih. Ya, dan kalau kita pukul itu itu bisa pidana itu. Jangan. Tahu aja makan. Tapi kita harus ini.
Jadi dalam hidup kita sebagai orang percaya tidak boleh mencaci maki dengan caci maki. Yang ketiga dikatakan dipanggil untuk menerima berkat. Ibrani 6 ayat 14 katanya, aku akan memberikan engkau berlimpah-limpah. Jadi Tuhan itu mau memberkati kita, memanggil kita untuk berbeda dengan kita. Ya, berbeda dengan perbuatan-perbuatan kita. Supaya apa? Kita betul-betul tampakkan diri kita bahwa kita anak-anak Tuhan, bukan anak-anak setan. Kalau tidak ada perbedaan itu, kalau orang berbuat jahat, kita berbuat jahat, tidak ada gunanya. Orang mencaci maki, kita mencaci maki, kita tidak lurus. Kita tidak dipanggil untuk mencaci maki, tapi dipanggil untuk menerima berkat. Nah, ketika kau dicaci maki, apa yang dikatakan oleh firman Allah, memberkati, jangan mengutuk, lakukan apa yang baik, lakukan kebaikan dengan benar, ya. Dengan kalau dia lapar kasih dia makan, kalau dia haus kasih dia minum, kalau dia tidak punya pakaian kasih dia pakaian. Saya sudah lakukan itu, bukan hanya ngomong. Walaupun istri saya tidak sepenuhnya rapat dengan saya, tetapi saya katakan tidak boleh membalas yang jahat. Lakukan yang jahat, kalahkan yang jahat dengan yang baik. Kalau kita lakukan yang jahat, kita jahat. Dan saya tidak akan perpanjang lagi. Tujuan daripada Tuhan memberkati kita agar kita bisa menjadi berkat dan bisa menjadi teladan, memberikan warna dan perbedaan di tengah-tengah dunia yang sangat dengan dosa ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya akan kebaikan Tuhan di dalam nama Yesus. Ketika kami melakukan apa yang baik, Tuhan yang akan membalaskan. Ketika Tuhan yang membalaskan, itu sangat berlimpah-limpah kami. Dan itu sebabnya kami mau melakukan hal yang baik. Karena firman Allah, pembalasan bukan hak kami, hak Tuhan. Dan itu sebabnya biarkan pembalasan orang-orang yang mencaci maki kami diperoleh dari Tuhan, bukan dari kami. Terima kasih Bapak di surga dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau engkau sakit, apapun sakit, marahkan tangan kepada Tuhan dan kita berdoa. Percaya Tuhan mampu. Saat ini juga dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada kami. Perintahkan segala sakit penyakit yang mereka punya, kami perintahkan dalam keluar dan oleh biru Yesus engkau semua dikuasai. Jama kasihkan mereka, ampuni kesalahan mereka kalau mereka melakukan jahat di mata. Terima kasih Bapa di surga buat kesembuhanmu, dan bagi engkau yang mengalami masa-masa sulitmu dan di tengah-tengah krisis ekonomi, mungkin ada banyak hal menjadi kesusahan. Kalau engkau orangnya, mari arahkan tangan kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan solusi, Tuhan yang memberikan berkah, Tuhan yang memberikan jawaban. Mari kita datang bersama-sama. Kalau engkau orangnya, arahkan. Kami datang kepadamu Tuhan, karena kami tahu pertolongan kami dari Tuhan yang memberikan langit dan Tuhan yang memberikan solusi bagi kami, jawaban dan kelegaan. Dalam nama Yesus datanglah pertolongan kepada kami. Sebab tugas kami selanjutnya adalah berseru, kami sudah berseru, dan tugasmu adalah menjawab doa kami, sehingga ketika jawaban doa datang kepada kami, kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya pada firman dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan selamat malam. Sebelum kita tidur, mari kita membaca firman Allah, berdoa dan mengatakan 1-2 ayat. Katakan supaya iman sudah semakin bertambah. Mantap, mantap, mantap.